Kabar Lesti Kejora tengah hamil anak ketiga mencuat dalam beberapa hari terakhir. Selain cuitan Soimah yang bikin heboh, seringnya Lesti memakai pakaian yang longgar mengindikasikan istri Rizky Bilar itu sedang berbadan dua lagi. Sidang cerai beauty vlogger nomor 1 Tasya Farasya dengan suaminya Ahmad Assegaf kembali digelar Rabu kemarin. Tasya yang sudah tak sabar ingin segera menyandang status janda, seolah tak sudi bertemu Ahmad, memutuskan tak hadir, hanya diwakili kuasa hukumnya. Namun satu hal yang tak bisa dipungkiri, sidang yang beragendakan menyampaikan hasil mediasi secara formal kemarin, Tasya menutup rapat pintu rujuk untuk Ahmad. Berjalan, move on, ya kan? Bahasa Indonesianya berjalan. Sidang cerai beauty vlogger nomor 1 Tasya Farasya dengan suaminya Ahmad Assegaf kembali digelar Rabu kemarin. Tasya yang sudah tak sabar ingin segera menyandang status janda, seolah tak sudi bertemu Ahmad, memutuskan tak hadir, hanya diwakili kuasa hukumnya. Namun satu hal yang tak bisa dipungkiri, sidang yang beragendakan menyampaikan hasil mediasi secara formal kemarin, Tasya menutup rapat pintu rujuk untuk Ahmad. Hasil dari mediasi adalah, sebetulnya kalau secara tertulis ini dibilangnya adalah sepakat sebagian, tapi kalau kita ngomongin pokok perkara ini tetap deadlock dalam artian bahwa hasil dari mediasi ini tidak dapat rujuk kembali. Terlanjur sakit hati dengan ulah suaminya Ahmad Assegaf, Tasya benar-benar tak mau menginjak air yang sama. Untuk itu, meski sidang berjalan 2 kali, Tasya bulat putuskan tolak pintu rujuk. Pilihan ibu 2 anak itu bukan tanpa alasan, apalagi baru beberapa pekan proses gugatan cerai. Ia sudah dilirik taipan dari Timur Tengah. Lantas benarkah buka hati untuk laki-laki lain? Cara Tasya move on dari Ahmad? Berjalan, move on, ya kan? Bahasa Indonesianya berjalan. Mungkin tips move on dari Kak Tasya itu apa sih, Kak? Kenapa? Cara buat move on ala Kak Tasya itu gimana sih? Nanti move on. Nggak tahu, kasih tahu dong. Jalanin aja dan berdoa ya. Ya, terlalu dini rasanya menentukan kemana palung cinta Tasya Farasya pasca lepas dari Ahmad Assegaf. Satu hal yang pasti, Tasya yang digadang-gadang sebagai janda kaya raya jadi buruan banyak pria. Wajar jika belakangan ibu 2 anak itu selalu jadi sorotan. Teranyar, Tasya yang dikenal tampil glamor dan selalu jadi referensi tampil cantik dengan tutorial-tutorial yang ia suguhkan, diguncang dengan video viral jarang mandi. Nggak pernah mandi, gimana memang cantik-cantik. Apa mandi cuma sekali, gimana? Iya, aku mandi. Saya mandi setiap hari, weh. Kamu, nah, oh ya Allah, Masya Allah, kalian berdua nangis. Lagi-lagi Irwan Musri, suami baru Maya Estianty, bikin Ahmad Dhani kicap. Setelah di pernikahan Al dan Alisa Juni lalu, Irwan Musri disebut-sebut banyak habiskan biaya untuk pernikahan mewah Al dan Alisa. Sebuah fakta kembali terungkap di balik epiknya lamaran rasa wedding El Rumi Siva Haju di Lauterbrunnen, sebuah lembah indah di kaki pegunungan Alpen Swiss yang dikenal surga di planet bumi. Irwan Musri kembali ambil peran lebih dari Ahmad Dhani. Ya, di balik cincin berlian limited edition setara harga rumah mewah yang dipersembahkan El untuk kekasihnya Siva saat lamaran, ternyata semuanya dipersiapkan matang Dedi Irwan Musri. Dia yang beli, cuman Dedi itu kan melalui Dedi. Jadi maksudnya dia benar-benar kayak, kenapa kok percayanya ke Dedi gitu loh? Ya karena mungkin dia sering. Oh, karena dia mungkin industri, kan dia jual butiknya. Iya, fashion dia kan. Fashion. Jewelry, jadi aku lebih trustednya ke Dedi. Bukan cuma selera cincin berlian tunangan,
El yang sepenuhnya mempercayakan segala urusan lamaran ke bunda dan dedinya. Jauh hari sebelum menghelat lamaran rasa wedding di Swiss, El sengaja menunjuk sang bunda jadi mentor bagaimana melamar dengan manis. Demi tampil sempurna saat melamar Siva, El sampai lakukan gladi bersih bersama bundanya Maya Estianty. Lihat cincinnya. Cie, itu bagus itu. El sedang mau mengambil cincin Serah terima. cincin lamaran. Ya, gimana sih cara naruhnya tuh gimana sih Bunda? Siva, siap-siap. Selamat Siva. Bismillah, rencananya insya Allah akhir bulan ini. Di London ya. Bismillah. Tapi kamu firm ya udah sama Siva ya? Firm ya, insya Allah. Ya kita doain aja mudah-mudahan lanjut sampai pernikahan. Amin. Kita senang pasti doain juga. Kita juga minta doa kepada para netizen untuk bisa lancar sampai hari H. Tolah tak mau kalah dengan Maya Estianty dan Irwan Musri yang berandil besar saat El melamar Siva di Swiss. Sebagai ayah kandung, Ahmad Dhani langsung ambil kendali soal kapan dan konsep pernikahan El dan Siva. Meski belum diketahui kapan tanggal pastinya, Dhani pastikan El dan Siva menikah tahun ini dengan konsep pernikahan royal wedding. Tahun ini kayaknya. Untuk ada konsepnya nanti seperti apa Pak? Pernikahan? Ya saya maunya sih Royal Javanese ya. Kalau El nggak tahu. Hadiahnya kapan? Nanti ada tanggal mainnya. Ya, aroma persaingan diam-diam Dhani dan Maya soal rencana bahagia El dan Siva sepertinya tak terelakkan. Namun yang mengejutkan, di balik bahagia El Rumi melamar Siva, nama Tisa Biani kekasih Dul Jailani mencuat jadi sorotan. Gara-gara Tisa tak memberikan ucapan selamat, Tisa yang jelas-jelas sosok mak comblang hubungan El dan Siva dicap yang enggak-enggak. Dituding iri tak rela keduluan Siva jadi mantu Maya dan Dhani. Ada-ada aja memang kelakuan netizen. Namun satu fakta yang tak bisa dipungkiri, meski Tisa disebut-sebut orang di balik perjodohan El dan Siva, sejak Al-Ghazali dan Alisa menikah, Tisa jarang terlihat bersama. Bahkan Sivalah yang lebih sering terlihat bersama Maya dan Alisa. Bucin abis, mungkin itulah kata yang tepat buat Jennifer Copan. Sejak berpacaran dengan pemain bola naturalisasi, Justin Hubner, wanita yang kerap disapa Jen itu tak bisa jauh dari Jusa, alias Justin. Bagaimana tidak, belum lama ini Jen berada di Belanda menemani Jusa yang pulang kampung. Kini ia tengah berada di Jeddah demi mendukung kekasihnya yang berlaga di lapangan hijau. Ikut ke Arab nggak? Nemenin ikut. Aku ikut ke Arab, tapi yang perlu kalian tahu, aku jangan kalian expect kalau aku bakal posting-posting sama Jusa atau apapun. Please, kita support Jusa. Semoga Jusa nggak sakit lagi atau seperti itu. Semoga dia fit supaya dia bisa membela Indonesia dan semoga Indonesia bisa menang lawan Saudi. Keberadaan Jet di Jeddah dalam rangka mendukung penuh Jusa yang dini hari tadi membela timnas Indonesia melawan Arab Saudi pada laga putaran keempat babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagai kekasih sudah sepantasnya jika Jen memberikan dukungan total. Bahkan ia tak sendiri. Kamari Wasing, putri sematawayangnya, juga kedua orang tua Jusa, ikut datang memberi dukungan Jusa dan skuad Garuda. Sebelum menonton timnas Indonesia,
Jen nampak menikmati waktu luangnya dengan menjelajah kota Jeddah. Melalui media sosial pribadinya, wanita blasteran Indonesia dan Belanda itu membagikan momen saat dirinya jalan-jalan dan berburu kuliner. Menariknya dalam unggahan foto dan videonya, Jen mengenakan busana tertutup dan berhijab yang langsung menuai pujian netizen. Bukan tanpa alasan Jen berbusana tertutup dan berhijab. Rupanya selain jadi supporter timnas, ibu satu anak itu juga berencana mengunjungi kota suci Madinah. Dan jika ada kesempatan, Jen juga akan mampir ke Mekah untuk menjalani ibadah umroh. Aku berniat mau mampir ke Madinah, mau ke masjid-masjid di sana juga beribadah. Aku juga berniat mau beribadah ke sana, dan kalau misalkan ada waktunya pengen juga mampir ke Mekah. Baru sepekan Pengadilan Agama Tiga Raksa resmi mengabulkan permohonan cerai talak Pratama Arhan. Selebgram Aziza Salsa atau yang akrab disapa Zize kembali jadi perbincangan publik usai foto mesranya dengan Nadif Zaharudin yang merupakan mantan kekasih Anya Geraldine beredar di sosial media. Dari foto yang tersebar di media sosial, diduga foto diambil usai Zize merayakan ulang tahun ke-22 yang digelar di salah satu lapangan padel di Jakarta. Terlihat kolase foto Zize dan Nadif dengan berbagai pose. Insya Allah doain aja yang terbaik. Di hobi apa gimana Kak? Hobi aja kayak olahraga aku yang lain. Makasih ya. Kedekatan Zize dengan Nadif sudah tercium saat Zize masih dalam proses cerai dari Arhan. Tapi kini mantan istri Arhan itu sudah berani go public mengenai hubungannya dengan Nadif. Bahkan foto mesra. Padahal jelas-jelas Zize masih dalam masa idah. Tak heran jika foto mesra Zize tersebut menuai komentar julid warganet. Banyak yang menilai Zize seharusnya lebih berhati-hati dalam bersikap di masa idahnya. Jadi masa idah itu diatur dalam Islam ya. Di dalam surah Al-Baqarah itu dijelaskan angkanya 14-10 hari untuk orang-orang yang wanita-wanita yang ditinggalkan suaminya. Itu sebetulnya untuk meyakinkan bahwa perut rahimnya wanita itu bersih dari janin gitu. Jadi 3 kali haid jelas ya. Jadi terhitung sejak meninggal suaminya. Ataupun kalau yang istri yang ditalak sama istrinya, itu jelas 3 kali quru namanya dalam Al-Quran 3 kali. Tapi kalau yang meninggal 4 bulan 10 hari. Selain itu, warganet pun semakin yakin dengan dugaan orang ketiga yang selama ini jadi penyebab perceraian Zize dan Arhan. Sehingga mereka mendukung keputusan Arhan untuk menceraikan Zize. Lantas benarkah Nadif jadi orang ketiga tersebut? Bingung jawabnya. Kita doain yang terbaik ya. Doain aja yang terbaik, oke? Lagi sibuk apa sih? Lagi sibuk membahagiakan semuanya. Artis juga manusia, tempatnya lupa dan juga salah. Sama seperti yang dialami pedangdut Ayu Ting Ting yang lupa membawa dompet saat keluar rumah. Padahal usai syuting, Ayu sudah ada rencana hangout dengan geng sosialitanya yang terdiri dari Kiki Saputri dan juga Hesti Purwadinata.